Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardian Sarahap. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas saya, yaitu manajemen sistem informasi yang diberikan oleh dosen saya, Dr. Handus Amin Akkas MSI. Yang mana di sini saya akan membahas tentang pertemuan kami yang ketujuh, yaitu jaringan komunikasi serta perannya dalam mendukung kehidupan manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang telekomunikasi dan jaringan komputer. Telekomunikasi adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui jarak jauh. Dalam kaitannya dengan komunikasi elektronika, telekomunikasi sama dengan ilmu teknologi dan cara-cara atau prosedur pemindahan atau penyebaran informasi berupa sinyal listrik melalui suatu media transmisi dalam jarak jauh. Untuk pertukaran informasi dalam bentuk apapun, suatu suara, data, teks, gambar, audio, video, serta teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat lain. Misal, kita ingin menghubungi seseorang dari Indonesia ke Malaysia. Ya pasti kita menggunakan jaringan komputer yang sekarang ya disebut kartu paket gitu. Dan seterusnya ada model jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi tersebut sama dengan susunan di mana pengirim mengirimkan pesan ke penerima melalui saluran yang terdiri atas suatu medium, sedangkan komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem simbol bersama. Adapun bentuk-bentuk telekomunikasi terdiri dari yang pertama yaitu komunikasi satu arah atau simplex. Pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh seperti televisi, radio. Dan yang kedua yaitu komunikasi dua arah atau duplex. Pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, yaitu contohnya telepon, kita bisa WhatsAppan gitu ya, video call seperti Line gitu ya. Dan yang ketiga yaitu komunikasi semi dua arah atau half duplex. Pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contohnya yaitu fax dan chat room. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan atau mengintegrasikan beberapa komputer, printer, dan peralatan komputasi lain yang terhubung melalui media fisik dan software yang memfasilitasi komunikasi antara komputer-komputer dalam suatu kesatuan. Mengapa dibentuk jaringan? Yang pertama yaitu membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Yang kedua yaitu sebagai sistem penyimpanan data terpusat ataupun terdistribusi yang memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda serta membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Yang ketiga yaitu kerugian jaringan komputer. Yang keempat ancaman keamanan dan informasi. Yang kelima ancaman virus. Adapun di sini yaitu software. Protokol sebagai aturan yang digunakan bersama dalam proses transmisi dan sehingga transmisi data dapat berjalan dengan semestinya. 3 macam jenis jaringan yaitu yang pertama LAN, jaringan dengan data area lokal. Yang kedua itu MAN, jaringan dengan area metropolitan, dan yang ketiga itu WAN, jaringan dengan skala area yang luas. Evolusi jaringan komputer mainframe pada era 1960 sampai 1970-an. Nah, di sini kita belajar tentang sejarah yang mana jaringan komputer di zaman era 1960 sampai dengan 1970-an. Pada tahun 1940-an, komputer adalah suatu alat dengan ukuran besar yang sangat rentan terhadap kesalahan. Pada tahun 1947 ditemukan transistor semikonduktor membuka banyak kemungkinan untuk membuat komputer dengan ukuran lebih kecil dan tentunya lebih handal. Pada tahun 1950-an, institusi-institusi besar mulai menggunakan komputer-komputer mainframe, di mana dijalankan dengan program-program Pascal. Pada akhir tahun 1950-an, Integrated Circuit atau IC yang mengembangkan beberapa dan sekarang jutaan transistor pada satu semikonduktor yang kecil telah ditemukan pada tahun 1960-an. Mainframe dengan terminal dan IC telah banyak digunakan. Internet pada era tahun 1990-an. Satu koneksi dapat digunakan untuk berhubungan dengan banyak komputer pada saat yang bersamaan. Jaringan yang diterapkan DoD nantinya akan menjadi jaringan yang mendunia pada saat ini disebut internet. Nah, internet itu gimana bisa saling bersamaan? Contoh melalui WiFi, kita bisa saling hotspot gitu ya. Terus ada jenis media telekomunikasi. Jenis media telekomunikasi itu ya kabel berpasangan, kabel telepon, kecepatan transmisi gigabit per detik hingga 100 gigabit per detik.
kabel koaksial, kabel serat optik, gelombang mikroterestrial, satelit komunikasi, dan lain kabel. Adapun topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station, serta suatu teknik untuk menggabungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya yang merangkai menjadi sebuah jaringan, di mana penggunaan topologi jaringan didasarkan pada biaya, kecepatan akses data, ukuran maupun tingkat konektivitas yang akan mempengaruhi kualitas maupun efisiensi jaringan. Jadi di sini intinya ialah media jaringan telekomunikasi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, apalagi di masa-masa pandemik sekarang, yaitu masa corona, di mana kita bisa membeli tanpa harus keluar rumah, yaitu melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi melalui internet. Dan juga kita bisa saling berkomunikasi dengan orang yang jauh, seperti kita belajar melalui belajar online ini, kita yang menggunakan jaringan komunikasi. Seandainya jaringan komunikasi ini tidak ada sampai sekarang, mungkin pada saat pandemik sekarang pendidikan kita mungkin akan mati total, dan kita tidak bisa meneruskan pendidikan kita. Apa jadinya negara kita apabila tidak ada berpendidikan begini? Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya punya kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.